Keindahan TC di Bali untuk menyatukan strategi dan suasana hati. Pengorbanan Alec Pastor demi timnas Indonesia. Oleh Romni sambut tekanan di skuad Garuda dan tak sabar kembali jalani laga. Gol dramatis bek berlabel timnas Indonesia jadi perbincangan. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gol dramatis bek berlabel timnas Indonesia jadi perbincangan. Bek berlabel timnas Indonesia Wahyu Prasetyo berhasil mencuri perhatian usai membawa Malut United menunda pesta juara Persib Bandung musim ini. Berlangsung di Stadion Gelora Kiraha Ternate, drama sepanjang 90 menit pun terjadi. Pasukan Bojan Hodak tahu betul bahwa sebuah kemenangan akan membuat Persib Bandung dinobatkan sebagai juara Liga 1. Sebab Persib Bandung hanya memerlukan 2 poin untuk memastikan gelar tersebut. Namun, Malut United tidak terkalahkan dalam 12 laga beruntun di Liga 1 sebelum memainkan laga ini, dan mereka membuktikannya di hadapan sang pemuncak klasmen. Laskar Kiraha memaksa laga berakhir imbang tanpa gol di paruh pertama dan berhasil membuka skor lebih dulu di babak kedua. Pada menit ke-65, Malut United berhasil mencetak gol setelah umpan Andriano Castanheira dalam situasi sepak pojok berhasil disambut oleh Wahyu Prasetyo. Bek berbadan kekar itu menjadi pahlawan untuk Malut United yang membuktikan kualitasnya sebagai pemain berlabel timnas Indonesia. Wahyu Prasetyo sendiri telah menjadi andalan pelatih Imron Nahamaruri di musim ini dengan memainkan total 25 laga di Liga 1. Namun, pemain berjuluk Hulk tersebut sudah lama tidak dipanggil oleh timnas Indonesia, tepatnya sejak Oktober 2024 lalu. Berkat konsistensinya, Wahyu Prasetyo bisa menjadi opsi untuk Patrick Kluivert jika memerlukan bek tengah tambahan ketimbang menanti Elkan Bagot. Sebelumnya, nama Elkan Bagot sudah digembar-gemborkan akan kembali ke timnas Indonesia menyusul dengan pemecatan Sintayong pada Januari lalu. Namun, sang bek tengah yang membela Blackpool justru kabarnya menolak panggilan Kluivert menurut klaim dari pandit senior Bung Ropan pada bulan Maret lalu. Oleh Romni sambut tekanan di skuad Garuda dan tak sabar kembali jalani laga. Kabar menarik datang dari bumber skuad Garuda oleh Romni yang mengaku sangat percaya diri bisa menjawab semua tantangan bareng tim Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Romni resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada Februari 2025. Pemain berusia 24 tahun itu langsung mencetak debutnya sebulan kemudian, tepatnya saat menelan kekalahan dari Australia dan menjadi pahlawan kemenangan saat membungkam Bahrain. Sebelum resmi menjadi WNI, Ole memang diharapkan menjadi mesin gol timnas Indonesia. Tentunya, itu menjadi tekanan tersendiri bagi pemain yang baru kali ini tampil di level internasional. Namun, tekanan itu menjadi motivasi tersendiri bagi Ole untuk menjawab keraguan. Striker Oxford United itu menegaskan tak gentar dengan tekanan dan siap memberikan yang terbaik untuk tim. Tekanan selalu ada karena banyak pembicaraan tentang saya. Jadi, saya harus menunjukkan sesuatu. Saya suka tekanan dan selalu percaya pada diri saya sendiri, jadi tidak mengejutkan jika saya mencetak gol. Ujar oleh Romni dikutip dari laman Kita Garuda. Kini, dengan kepercayaan diri tersebut, Ole menegaskan siap kembali menjalani laga demi laga bersama timnas Indonesia. Pemain berdarah Sumatera itu bahkan tidak sabar menjalani pemusatan latihan skuad Garuda yang rencananya berlangsung di Bali pada bulan ini. Keindahan TC di Bali untuk menyatukan strategi dan suasana hati. Timnas Indonesia di era Sintayong hingga Patrick Kluivert sekarang tidak perlu susah-susah menentukan lapangan mana yang akan dipakai untuk menggelar pemusatan latihan. Kali ini, TC Timnas Indonesia proyeksi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di Bali pada akhir Mei atau setelah BRI Liga 1 2024-2025 usai.
Bisa dibilang, TC kali ini sekalian melepas penat sejenak setelah 1 musim berkompetisi sembari berlatih dan kembali membangun suasana hati serta kehangatan tim. Sebab, Bali United Training Center yang menjadi lokasi TC Timnas Indonesia menyediakan berbagai fasilitas penunjang. Ada gym, locker room kelas Wahid, Bali United Cafe juga tersedia, dan ruangan pertemuan bisa digunakan dengan maksimal. Tempat para pemain Timnas Indonesia menginap juga tidak perlu dikhawatirkan. Ada resort mewah di dekat Bali United Training Center dengan pemandangan pantai indah dan Pulau Nusa Penida yang mempesona dan memanjakan mata serta jiwa. Untuk akses ke Bali United Training Center juga sangat eksklusif. Lantaran milik Bali United, hal ini berarti lokasi tersebut milik pribadi. Tidak sembarangan orang yang bisa masuk, hanya yang berkepentingan saja bisa ke sana sehingga fokus latihan bisa tetap terjaga. Terlebih, penggawa Garuda memiliki basic fans yang tinggi termasuk supporter wanita yang terkenal dengan sebutan Cegil. Kini, jajaran pelatih tim Garuda seperti Patrick Kluivert, Alex Pastoor, hingga Denny Lanzat juga bisa menikmati indahnya pulau tempat latihan sembari meracik strategi jitu dalam 2 pertandingan tersisa. Hal yang tentu jarang terjadi di Eropa. Pengorbanan Alex Pastoor demi Timnas Indonesia. Sosok Alex Pastoor masih menjadi topik utama kendati Patrick Kluivert berstatus sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, rekam jejaknya sebagai pelatih memang sudah tak perlu diragukan lagi. Di balik semua itu, Alex Pastoor ternyata juga telah menunjukkan keseriusan yang melatih skuad Garuda. Antusiasme Alex Pastoor terhadap proyek Timnas Indonesia terlihat begitu tulus dan mendalam. Bahkan, sampai pada hal-hal yang jarang dilakukan oleh pelatih asing pada umumnya. Terbaru, mantan pelatih Almere City itu aktif memantau para penggawa Garuda di Eropa dan menjadi pandit di benua biru untuk mendalami perkembangan taktik di dunia sepak bola. Sebelum itu, ia bahkan sengaja membeli dan membaca sebuah buku atlas besar tentang Indonesia lengkap dengan informasi sejarah dan budaya. Langkah ini bukanlah sekedar formalitas belaka. Alex Pastoor benar-benar ingin mengenal negeri yang kini menjadi ladang pengabdiannya. Ia ingin menyelami lebih dalam tentang kultur, kebiasaan, bahkan karakter masyarakat Indonesia. Semuanya demi memahami pemain-pemain yang ia latih. Sebuah bentuk dedikasi yang jarang ditemui dalam dunia sepak bola modern, apalagi dari seorang asisten pelatih yang baru saja bergabung. Namun, semangat Alex Pastoor tak berhenti di situ. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dan seluruh tim pelatih punya ambisi besar, yakni membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Target itu bukanlah mimpi kosong. Dengan format baru, kualifikasi, dan semangat baru dalam tim pelatih, peluang itu terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Komitmen Alex Pastoor ini menjadi sinyal kuat bahwa kerja keras di balik layar tengah berjalan. Ia bukan hanya datang untuk mendampingi Patrick Kluivert secara teknis, tetapi juga untuk memahami dan membaur dengan seluruh ekosistem sepak bola Indonesia, dari budaya hingga tekanan publik. Kini, semuanya tinggal menunggu bagaimana kerja keras ini akan diwujudkan di atas lapangan hijau.